Perkenalkan, nama saya Iputu Agus Artane dengan NIM 200101010185. Saya dari Prodi Ilmu Komputer Universitas Bumigoro Mataram. Kali ini saya akan menjelaskan sistem fusi Tsukamoto. Pada slide ini ada dua yang akan saya jelaskan, yaitu pengertian dan contoh soal dari metode Tsukamoto. Yang pertama itu pengertian metode Tsukamoto. Metode fusi Tsukamoto merupakan metode yang digunakan untuk membantu dalam pemberian rekomendasi secara cepat, tepat, dan akurat. Maka dikembangkan sebuah aplikasi yang dapat memberi rekomendasi terhadap penentuan karyawan kinerja terbaik berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if-then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fusi dengan suatu fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas berdasarkan a predikat. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Selanjutnya kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama itu ada suatu perusahaan kaleng yang bernama PT Kaleng ABC menghitung data produksi kaleng setiap hari. Dari data beberapa hari terakhir, permintaan tertinggi mencapai 3.500 kaleng per hari dan permintaan terendah mencapai 2.100 kaleng per hari. Persediaan yang dimiliki perusahaan adalah 250 kaleng per hari untuk persediaan tertinggi dan terendah mencapai 100 kaleng per hari. Untuk saat ini, perusahaan baru mampu memproduksi kaleng tertinggi sebanyak 5.000 kaleng per hari dan produksi terendah mencapai 1.000 kaleng per hari. Pertanyaannya, berapa banyak kaleng yang harus diproduksi jika permintaan sebanyak 3.200 kaleng dan persediaan masih 140 kaleng? Selanjutnya, di sini ada rule-rule yang sudah disediakan di soal. Apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan fusi sebagai berikut. Rule yang pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Selanjutnya, rule yang kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Selanjutnya, rule yang ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Selanjutnya, rule yang keempat, yang terakhir, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Selanjutnya, cara penyelesaiannya itu ada 3 variabel fusi yang dimodelkan. Yang pertama itu model permintaan, terdiri atas 2 himpunan fusi, yaitu turun dan naik. Nilai keanggotaan himpunan turun dan naik dari variabel permintaan bisa dicari dengan X sama dengan 3.200. Selanjutnya rumusnya itu mu permintaan turun 3.200 sama dengan seperti yang ada di slide ini. Rumusnya mendapat hasil mu turun 3.000 dalam kurung 3.200 sama dengan 300 dibagi 1.400 dan mendapatkan hasil 0,2142. Selanjutnya yang mu permintaan naik dalam kurung 3.200. Rumusnya seperti pada slide ini dan mendapat hasil mu permintaan naiknya itu 3.200 sama dengan 1.100 dibagi 1.400 dan mendapat hasil 0,7857. Selanjutnya ke model persediaan. Model persediaan ini terdiri atas 2 himpunan fusi, yaitu sedikit dan banyak. Nilai keanggotaan himpunan sedikit dan banyak dari variabel persediaan ini dicari dengan nilai Y sama dengan 140. Mu persediaan sedikit dalam kurung 140 sama dengan seperti rumus yang dilihat di slide. Mendapat hasil mu permintaan sedikit sama dengan dalam kurung 140 sama dengan 110 dibagi 150 dan mendapat hasil 0,7333. Selanjutnya yang mu persediaan banyak. Mu persediaan banyak ini dalam kurung 140 sama dengan rumusnya seperti dalam slide. Mendapat nilai 40 dibagi 150 yang hasilnya 0,2666.
Selanjutnya yang model produksi. Model produksi ini terdiri atas dua himpunan fusi, yaitu berkurang dan bertambah. Nilai keanggotaan himpunan berkurang dan bertambah dari variabel produksi bisa dicari dengan rumus. Pertama yang berkurang. Mu produksi berkurang dalam kurung Z sama dengan seperti rumus yang sudah ada. Selanjutnya yang mu produksi bertambah dalam kurung Z seperti juga dalam slide ini bisa dilihat. Untuk Z ini adalah berupa jumlah yang diproduksi perusahaan. Jadi ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya berdasarkan 4 aturan fusi yang sudah di atas, maka ditentukan nilai A predikat dan Z untuk masing-masing aturan. Langkah-langkah untuk mengkonversi 4 aturan tersebut sehingga diperoleh nilai A predikat dan Z dari setiap aturan. Untuk yang pertama, rule 1. Jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. A predikat 1 sama dengan mu permintaan turun irisan mu persediaan banyak. Selanjutnya, nilai minimum dari mu permintaan turun dalam kurung 3200 irisan mu persediaan banyak dalam kurung 140. Di sini nilai minimumnya itu didapat 0,2142 dan 0,266. Jadi yang diambil itu nilai minimumnya itu adalah 0,2142. Selanjutnya menurut fungsi keanggotaan himpunan produksi barang berkurang pada persamaan di atas diperoleh persamaan seperti berikut, yaitu Z1 sama dengan Z max dikurang A predikat 1 dalam kurung Z max dikurang Z min, dan hasilnya itu menjadi Z1 nya itu didapat 4143. Selanjutnya ke rule yang kedua. Rule yang kedua ini, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. A predikat 2 sama dengan mu permintaan turun irisan mu persediaan sedikit. Nilai minimum dalam kurung mu permintaan turun dalam kurung 3200 irisan mu persediaan sedikit dalam kurung 140. Jadi didapat nilai minimumnya itu 0,2142 dan 0,7333. Dan nilai minimum yang diambil itu adalah 0,2142. Selanjutnya fungsi keanggotaan himpunan produksi barang berkurang pada persamaan di atas diperoleh Z2 sama dengan Z max dikurang A predikat 2 dalam kurung Z max dikurang Z min. Dan didapat hasil Z2 nya itu 4143 juga. Selanjutnya ke rule yang ketiga. Rule yang ketiga ini, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. A predikat 3 sama dengan mu permintaan naik irisan mu persediaan banyak. Nilai minimum dalam kurung mu permintaan naik dalam kurung 3200 irisan mu persediaan banyak dalam kurung 140. Jadi nilai minimumnya itu didapat 0,7857 dan 0,2666. Jadi yang diambil nilai minimumnya itu adalah 0,2666. Selanjutnya ke fungsi keanggotaan himpunan produksi barang bertambah pada persamaan di atas diperoleh persamaan seperti Z3 sama dengan A predikat 3 dalam kurung Z max dikurangi Z min ditambah Z min. Dan diperoleh hasil Z3 nya itu sama dengan 2066,4. Selanjutnya ke rule yang keempat. Di rule yang keempat ini, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. A predikat 4. Mu permintaan naik irisan mu persediaan sedikit. Nilai minimum dalam kurung mu permintaan naik dalam kurung 3200 irisan mu persediaan sedikit dalam kurung 140. Nilai minimumnya itu didapat 0,7857 dan 0,7333. Selanjutnya yang diambil nilai minimumnya itu adalah 0,7333. Selanjutnya
dari fungsi di atas diperoleh persamaan seperti Z4 sama dengan A predikat 4 dalam kurung Z max dikurang Z min plus Z min. Dan diperoleh hasil Z4-nya itu adalah 3933,2. Nah, dari sini kita dapat mencari nilai Z-nya itu yaitu seperti pada rumus di slide ini. Dalam kurung A predikat 1 dikali Z1 ditambah A predikat 2 dikali Z2 ditambah A predikat 3 kali Z3 ditambah A predikat 4 dikali Z4. Selanjutnya per A predikat 1 tambah A predikat 2 ditambah A predikat 3 dan A predikat 4. Dan hasilnya itu 5209,97904 per 1,4283 dan hasilnya itu 3647,67838. Jadi jumlah barang yang diproduksi menurut metode Tsukamoto adalah 3647,67838 kaleng. Selanjutnya jika dibulatkan hasilnya menjadi 3650 kaleng. Sekian mungkin penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.